Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita kelak pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Biasa kita mengkaji tafsir, tapi malam ini kita akan membahas tema bebas dulu, di mana kita akan membahas tentang 12 senjata di dalam melawan syaitan, sihir, dan juga segala bentuk keburukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya jelaskan tentang 12 jalan atau cara atau senjata dalam melawan syaitan, sihir ataupun keburukan ini, kita tahu bahwa di antara pendorong seseorang melakukan kejahatan itu, sering saya ulang-ulang, sumbernya dua. Dan yang kedua, syaitan. Di kalangan jin dan bisa dari kalangan manusia. Apakah semua jin itu setan? Tidak. Tidak semua jin itu setan. Karena di antara jin juga ada yang baik, ada yang tidak baik. Sebagaimana perkataan jin sendiri, wa inna minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Kami bangsa jin itu ada orang-orang soleh, tapi ada juga yang tidak soleh. Kami ini bertingkat-tingkat. Lah jin yang soleh, mereka bukan setan, tetapi jin yang, jadi jin yang jahat itu yang disebut dengan setan. Lah jin-jin yang jahat inilah yang kemudian digerakkan oleh iblis untuk menggoda Bani Adam. Dan kita tahu bahwa alam jin berbeda dengan alam manusia. Artinya bagi kita manusia, jin itu perkara gaib. Tapi bagi jin, untuk manusia, bagi mereka tidak gaib. Karena jin mampu melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Makanya Allah mengatakan innahum yaraukum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka mampu melihat kalian, dia iblis dan seluruh bala tentaranya, dari arah yang kalian tidak sanggup melihatnya. Dari sini kita tahu bahwa menghadapi syaitan dari kalangan jin tidak bisa dengan menggunakan senjata-senjata yang biasa kita gunakan, entah berupa pisau, pedang, panah, pistol, atau senjata-senjata canggih yang sekarang kita kenal dengan nuklir dan yang lainnya. Tidak bisa kita menghadapi dengan senjata-senjata ini, karena keberadaan mereka tidak tampak, sehingga kalau kita menyerang mereka dengan senjata yang ada, Pamannya antum bawa golok atau bawa pisau atau bawa panah,
Kemana diarahkan senjata itu coba? Jinnya saja nggak tahu di mana, sehingga sulit melawan jin-jin jahat atau setan ini dengan senjata-senjata manusia. Ada sisi-sisi lemahnya. Lah dalam Islam kita diajarkan ada 12 senjata yang bisa melawan mereka. Dan 12 senjata ini adalah senjata-senjata paling kuat dan ampuh untuk melawan godaan-godaan syaitan, ataupun bahkan melawan sihir, atau bahkan keburukan-keburukan yang ditimbulkan. Al-isti'anatu billahi wal isti'adzatu billahi minasyaitan. Pertama, al-isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Kemudian minta perlindungan kepada Allah. Karena makhluk yang tidak bisa kita lihat, macam mana akan melawannya? Dan macam mana akan mengalahkannya kalau bukan karena pertolongan Allah dan perlindungan Allah? Makanya senjata yang pertama, mintalah pertolongan kepada Allah dan minta perlindungan kepada Allah. Dan itu sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu sami'un alim. Apabila datang gangguan kepadamu dari setan, sebuah gangguan, maka bersegeralah isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah, karena dia zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kalau kita sudah mulai merasakan ada gangguan-gangguan setan, bersegeralah kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Contoh umpamanya orang mimpi buruk, dan mimpi buruk itu dipastikan dari setan, kemudian bangun. Maka syariat yang disyariatkan kepada kita, apabila kita mimpi buruk, kita langsung ta'awudz kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali, supaya setan itu tidak mengganggu tidur kita kembali, alias membuat mimpi-mimpi buruk. Bahkan kalau seandainya kita dalam salat sekalipun, kita digoda oleh setan sehingga dicuri kehusuannya, kita tidak bisa khusyuk dalam salat, maka kita disuruh untuk ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Pokoknya kapan saja ketika kita merasakan takut, entah di rumah, entah di jalan, entah melewati tempat-tempat yang menakutkan, maka ta'awudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakutan itu memang dibuat oleh setan, sengaja kita takut, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ini senjata yang paling ampuh melawan syaitan. Kemudian yang kedua, zikrullahi azza wa jal wal mudawamatu alaihi. Jangan tinggalkan zikir. Zikir itu artinya mengingat Allah. Karena begini ikhwan, kita tahu bahwa syaitan ini berusaha menggoda Bani Adam itu dengan cara apa? Dibuatnya Bani Adam itu lupa. Macam mana mereka itu lupa kepada Allah? Yang boleh jadi mungkin lupa sholat, lupa sedekah, lupa puasa, dan lupa-lupa yang lainnya. Jadi tujuan setan itu supaya manusia tidak melakukan ketaatan, dibuat dia lupa. Maka untuk melawan lupa ini yang diakibatkan oleh setan, kita lawan dengan kebalikannya. Lawan lupa, ingat. Maka berzikirlah kepada Allah. Karena zikir itu artinya ingat Allah dan melawan rasa lupa yang dibuat oleh setan. Perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil gitu ya. Ma'asyiral muslimat yang muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan
dalam asar Abdullah ibn Abbas dan yang lainnya, wa huwa makna qauluhu ta'ala, ketika bicara tentang makna firman Allah Azza wa Jal, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas. Kita berlindung dari keburukan waswas. Waswas ditimbulkan dari siapa? Dari khannas. Khannas itu makhluk yang tidak terlihat alias jin. Jin yang jahat. Sekali lagi ya, kalau jin yang baik tidak setan. Yang terus memberikan waswas kepada dada-dada manusia. Inilah setan selalu memberikan waswas. Makanya kenapa waswas ini dibuatnya orang lupa ketika sholat tadi 2 rakaat ke 4 rakaat, 3 rakaat kah 1 rakaat, pokoknya dibuat lupa tuh. Maka ketika kemudian kita diberikan waswas seperti ini, maka bersegeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ya ta'awud seperti tadi atau zikir-zikir yang lainnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-musara'atu ila fi'lil khairat. Bersegeralah dalam mengerjakan kebaikan. Karena di antara tugas setan itu bagaimana caranya kita ini malas beribadah. Makanya oleh setan itu dibuat macam-macam permainan. Dibuat macam-macam perbuatan-perbuatan mubah, akhirnya menjadi haram. Contoh umpamanya orang jalan-jalan, olahraga, itu kan perkara mubah, bahkan terkadang diperlukan olahraga itu untuk kesehatan kan. Tapi terkadang ada olahraga itu kebablasan. Saking asik main bola, main futsal, main ini, lupa waktu sholat kan jadinya. Jadi banyak perkara-perkara mubah itu menjadi haram ketika kemudian melalaikan ibadah. Makanya untuk melawan waswas setan seperti ini adalah bersegera. Datang waktu sholat, segera sholat. Datang pengajian, segera datang ke pengajian. Datang sedekah, segera bersedekah, dan begitu seterusnya. Pokoknya bersegeralah dalam melakukan sebuah kebaikan. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4, al-mubadaratu ila at-taubati idza waqa'al insanu fi dzambin. Bersegera bertobat ketika melakukan dosa. Karena setan ini akan senantiasa menggoda Bani Adam sampai mereka kecanduan dengan dosa. Bahkan satu dosa akan melahirkan dosa yang lainnya. Dosa yang lainnya akan melahirkan dosa yang lainnya lagi. Dan begitu seterusnya. Jadi setan itu akan terus supaya kita ini melakukan dosa. Maka untuk melawan perbuatan setan yang mengakibatkan kita melakukan dosa adalah bertobat. Segera bertobat. Apabila kita melakukan dosa, segera bertobat. Kalau besok melakukan dosa lagi, bertobat lagi, dan begitu seterusnya. Jangan sampai kemudian dosa itu ditumpuk-tumpuk dan telat dosa tobatnya, kemudian meninggal sebelum tobat, kan masalah jadinya. Maka kalaupun kita tidak bisa meninggalkan maksiat, maka bertobatlah setiap kita melakukan maksiat. Karena Rasul mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan dosa, melakukan salah. Tapi sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa adalah bersegera bertobat kepada Allah. Karena tobat ini senjata yang paling ampuh untuk melawan syaitan. Kemudian yang kelima, adamu mukhalatati rufaqaisu. Tinggalkan, jangan berkawan dengan teman-teman yang buruk. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki wali-wali, orang-orang yang baik, yang senantiasa mendakwahkan risalah yang dibawa Nabi SAW. Setan pun punya wali-wali yang ikut memperjuangkan dakwah setan untuk menuju neraka dari kalangan manusia. Jadi setan itu punya juga perwakilan, maksudnya dari kalangan manusia untuk membantu dakwahnya, sebagaimana para malaikat juga sama. Lah salah satu adalah perwakilan setan di permukaan bumi dari kalangan manusia adalah mereka orang-orang yang jahat. Orang yang sesat akidahnya, sesat ibadahnya, sesat pergaulannya, sesat akhlaknya, dan begitu seterusnya. Maka untuk melawan dari orang-orangnya setan yang ada di bumi ini, maka jangan berteman dengan mereka. Jauhi mereka.
Karena Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu ditentukan dengan agama kawannya. Kalau kawannya baik, dia pasti baik. Kalau kawannya jahat, pasti dia jahat. Jadi kawan itu akan terbebas dari gangguan setan dan bisa melawan setan. Yang kelima, jauhi teman-teman yang jelek. Ya, ini yang kelima. Yang keenam, mulazamatu jama'atil muslimin. Mulazamatu jama'atil muslimin. Senantiasa berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, artinya dengan pemerintah. Nabi SAW mengatakan, alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah, fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Wajib atas kalian berjamaah, hati-hati kalian jangan berpecah belah, karena setan itu suka untuk menggoda orang yang sendirian, dan dengan yang dua orang setan semakin jauh. Jadi kalau seandainya kita ini berpegang dengan jamaah, ya jamaah itu bisa juga artinya kebenaran, bersama kebenaran. Karena Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu ketika Anda mencocoki kebenaran walaupun sendirian. Jadi tetaplah dengan kebenaran walaupun sendirian. Berarti berdua dengan kebenaran, kan begitu. Ada juga yang mengatakan jamaah di sini maksudnya jamaah kaum muslimin, supaya kita tidak berpecah belah dalam satu negara, maka kita mentaati pemerintah. Kecuali kalau perintah pemerintah itu maksiat, ya jangan ditaati. Tapi kalau perintah pemerintah itu sebuah kebenaran, wajib kita taati. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan ulil amri di sini maksudnya pemerintah dan ulama. Kalau perintah mereka baik, taati. Jangan melakukan pemberontakan, kan itu bagian daripada perpecahan. Dan setan suka nih menggoda-goda orang untuk memberontak kepada pemerintah, terutama orang-orang yang jahil terhadap agama. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, qaulu bismillah fi kulli ahwali. Ucapan basmalah itu paling efektif. Jadi kalau kita melakukan aktivitas apapun, menutup jendela, menutup pintu, baca basmalah. Ya. Masuk kamar mandi, baca basmalah. Ngangkat barang, baca basmalah. Apa saja, aktivitas apa saja yang dimulai dengan baca basmalah, maka setan tidak mungkin dekat-dekat dengan aktivitas kita. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, satru ma baina a'yunil jin wa auratu bani Adam idza dakhala ahaduhum al-khala'a an. Kata Nabi SAW, yang bisa menghalangi atau menutupi pandangan jin dengan aurat kita itu adalah ucapan basmalah. Apabila salah seorang di antara kalian masuk kamar mandi, maka ucapkan basmalah, bismillah. Terutama para akhwat, memanjakan ibu-ibu ini ketika salin, ketika memang tidak ada orang, ataupun mungkin adalah yang mungkin suaminya tidak ada masalah, kan itu mahramnya. Tapi ada yang ketiga yang memandang aurat. Siapa mereka? Setan. Sementara setan dalam rumah itu banyak jumlahnya. Di dapur ada setan, di ruangan tengah ada setan, di ruangan depan ada setan, di kamar-kamar ada setan, gitu kan. Kalau seandainya ibu-ibu itu ganti baju, kemudian tidak baca basmalah, berarti ketika ganti baju kemudian tampak auratnya, lah aurat itulah dipandang setan. Lama-lama memandang, akhirnya jatuh cinta pula dia. Ini bahaya kalau sudah setan jatuh cinta tuh. Makanya Rasul mengatakan, penghalang pandangan jin dengan aurat Bani Adam itu adalah bacaan basmalah. Jadi kalau kita ini sedang buka baju, buka celana, nampak aurat, tapi kita sudah membaca basmalah, maka setan tidak akan sanggup melihat kita. Maka bacalah basmalah. Dalam hadis yang lain, an rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang seorang sahabat dari sahabat Rasul, dia mengatakan,
Kuntu radifan Nabi, aku dibonceng di belakang Nabi. Fa'atharat dabbatun fakultu ta'isa syaitan. Tiba-tiba kendaraannya, binatang yang ditunggangi itu terprosok. Karena terprosok, akhirnya dia melaknat binatang itu dan mengatakan ta'isa syaitan, celaka setan. Maka Rasul mengatakan la taqul ta'isa syaitan, jangan kau katakan celaka setan. Karena unta itu kan dari tabiatnya dari tabiat setan kan, lain dengan kambing. Kalau kendaraan unta itu kan tabiatnya dari setan. Jadi orang ini refleks mengatakan celaka setan. Maka Rasul mengatakan jangan kau katakan seperti itu. Fa innaka idza qulta dzalik ta'azama hatta yakuna mithlal bait. Sebab kalau engkau mengucapkan kalimat itu, setan merasa besar kepala seolah dia sebesar rumah. Walakin kul, tapi katakanlah bismillah. Jangan ta'isa syaitan. Fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mithla dzubab. Sebab kalau kita membaca basmalah, maka setan akan menjadi kecil seperti lalat di hadapan kita. Jadi kalau seandainya antum ini di jalan kesandung, kaget, latah, kalau bisa latahnya itu bismillah. Ya. Ini enggak, latahnya apa? Jangkrik. Jangkrik budak-budak latah. Ya, salam. Ya. Setan makin senang lah. Jadi kalau memang harus latah gitu ya, kesandung atau kaget, biasakan baca basmalah. Supaya setan itu yang menggoda kita akan semakin mengecil dan seolah-olah seekor lalat di hadapan kita nggak ada harganya. Jangan melaknat. Ya, jadi itulah kehebatan basmalah ketika melawan syaitan. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, qiraatu ayatil kursi. Baca ayat kursi. Kalau kita takut lewat sebuah tempat, baca ayat kursi. Ya. Di rumah sendirian takut, baca ayat kursi. Ya. Tapi maksudnya untuk setan. Jangan pula dibacakan ke debt collector. Ya nggak takut debt collector itu ya. Takut saya mau ditagih nih utangnya. Baca ayat kursi, tetap dia datang nagih itu. Maksud saya di sini baca ayat kursi kalau takut dari setan. Karena ada kisah tentang Abu Hurairah radhiyallahu an ketika ditugaskan Rasul untuk menjaga pembendarahan zakat fitrah di bulan Ramadan. Tiba-tiba malam-malam dicuri berasnya. Dikejar balikan gandum itu. Kau akan kulaporkan kepada Nabi. Kata orang ini, jangan. Aku ini orang susah, keluargaku butuh makan. Bukankah ini harta zakat? Kan gak ada masalah, dikeluarkan untukku katanya. Akhirnya dilepas sama Abu Hurairah karena kasihan. Besok lagi nyuri lagi, ketangkap, alasannya sama. Besoknya lagi mencuri, ketangkap, alasannya sama. Sampai 3 kali, kata Abu Hurairah, gak bisa. Kau udah 3 kali, ayo kau harus kubawa kepada Nabi. Kata orang ini, jangan. Gini sajalah Abu Hurairah, bagaimana kalau kita barter? Kata Abu Hurairah, barter dengan apa? Ku ajarkan kepadamu satu ayat dalam Quran yang kalau kau baca sebelum tidur, maka engkau akan dijaga Allah, tidak akan didekati setan sampai subuh. Kemudian orang yang mencuri ini membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhiril ayat. Keesokan harinya berjumpa dengan Nabi. Nabi sudah tahu, ya kan ada wahyu kan. Ya Abu Hurairah, tamu yang semalam kenapa kau lepas katanya. Belum melapor sudah tahu. Kemudian Abu Hurairah menceritakan kenapa dia lepas. Karena dia mengajarkan ayat kursi kepadaku. Ya aku lepaslah katanya. Kata Rasul, Abu Hurairah, kamu tahu enggak siapa yang kau tangkap semalam itu? Kata Abu Hurairah, enggak tahu. Kata Rasul, fa innahu syaitan. Yang kau tangkap semalam itu setan. Adapun setan itu mengajarkan ayat kursi kepadamu untuk masalah ini benar. Sadaqaka masalah ini, sementara dia sendiri adalah seorang pendusta. Dalam masalah lain setan itu pendusta, tapi dalam bab ini mengajarkan ayat kursi benar, kata Rasul. Artinya bahwa yang membocorkan
Bukan bocor halus lagi ini, bocor deras ini. Setan membocorkan kelemahannya sendiri kepada Abu Hurairah kan, bahwa kalau kau ingin tidak diganggu saat tidurmu sampai waktu bangunmu, baca ayat kursi. Coba, dan dibocorkan sama setan malah. Rahasianya sendiri loh ya. Lihat. Maka kalau kita dalam kondisi ketakutan, baca ayat kursi. Itu senjata paling ampuh melawan setan. Ini yang ke-8. Yang ke-9, baca Al-Baqarah. Kalau ingin lebih panjang lagi, baca surah Al-Baqarah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Iqra'u surat Al-Baqarati, baca oleh kalian surah Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakatun. Siapa yang mengambil surah Al-Baqarah dapat berkah dia. Wa tarku hasratun, dan wa tarkaha, dan siapa yang meninggalkannya maka kerugian. Wala tastati'uhal batalah, dan setan sekuat apapun tidak bisa mengalahkannya. Ada seorang saya bercerita, jadi ada orang yang membenci seorang ibu-ibu. Jadi kejadian di Timur Tengah. Jadi ada seorang laki-laki sangat membenci seorang ibu. Seorang wanita lah, bukan ibu, seorang wanita. Entah apa masalahnya, dia sangat benci sekali dengan wanita itu. Akhirnya dia datang ke dukun. Kemudian mengatakan kepada Pak Dukun tolong sihir si wanita itu, aku benci dengan dia. Kata Pak Dukun, baik, tapi ada harganya. Kata laki-laki ini, tidak apa-apa, berapapun harganya aku kasih. Akhirnya dikasih harga dari yang ditentukan dukun itu. Setelah 3 hari kok tidak ada reaksi wanita itu. Kok disihir harusnya kan kejang-kejang teh atau apa, sakit, enggak, biasa aja. Akhirnya kemudian dia 3 hari setelahnya dia datang ke dukun dan mengatakan, Pak Dukun, engkau sudah menyihir atau belum sih? Kenapa wanita itu tidak tersihir? Akhirnya Pak Dukun tiba-tiba mengembalikan uangnya kembali dan mengatakan, aku tidak. Kau mau, aku punya teman tukang sihir yang jauh lebih hebat ilmunya dibandingkan aku. Dikasih alamatnya, datang ke tukang sihir yang kedua. Kata tukang sihir yang kedua, dia minta tambah biayanya. Hargaku jauh lebih mahal daripada dukun itu, katanya. Akhirnya siap dibayar dengan sesuai dengan keinginannya. Tapi setelah 3 hari pun tak tampak pula wanita itu terkena sihir. Jadi dia datang lagi, rupanya biayanya dikembalikan. Dia gak sanggup, katanya. Gak sanggup saya nyihir si wanita yang kau maksud itu. Tapi aku punya teman jauh lebih sakti dibandingkan aku, katanya. Ini 3 dukun loh sekaligus. Akhirnya datang ke dukun yang ketiga, itu yang paling sakti itu. Dan dukun yang ketiga ini minta biaya jauh lebih mahal lagi. Akhirnya disediakan. Tapi juga sama. Setelah 3 hari tak tampak pula si wanita terkena sihir. Dari sinilah akhirnya dukun yang terakhir membocorkan rahasianya. Bahwa jin yang dikirim dia untuk menyakiti wanita itu tidak sanggup mendekati, karena setiap malam wanita itu membaca surah Al-Baqarah. Walaupun kisah ini benar atau salahnya, tapi seorang syekh menceritakan seperti itu. Tetapi kita yakin dengan hadis ini, wala tastati'uhal batalah, kata Rasul. Setan-setan yang kuat itu tidak akan mampu mengalahkan orang-orang yang suka membaca surah Al-Baqarah. Ini kan senjata yang luar biasa, baca surah Al-Baqarah. Karena dalam riwayat yang lain, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka setan-setan di dalam rumah itu akan lari. Ada yang mengatakan 3 hari lari dalam hadis yang lemah. Ya. Setelah 3 hari balik lagi. Maka disunahkan 3 hari sekali baca Al-Baqarah. Ini yang ke-9. Yang ke-10, qira'atu surah Al-Mu'awwidhataini, baca surat perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Dulu Nabi SAW selalu membaca dengan beragam macam doa untuk perlindungan dari setan. Tapi setelah turun surah Mu'awwidhataini, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, maka doa-doa perlindungan ditinggalkan semuanya Rasul, dan Rasul fokus kepada 2 ayat ini. Jadi kalau kita sedang takut, baca 2 ayat ini. Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Karena di antara sebab nuzul dari 2 surat ini juga karena Rasul itu terkena sihir.
kemudian oleh Jibril diruqyah dengan 2 surat ini, akhirnya sihirnya terlepas. Lihat bagaimana keajaiban 2 surat perlindungan ini, mampu melawan sihir, setan dan keburukan. Ini yang ke-10. Yang ke-11, ya, jangan lupa membaca doa keluar rumah. Jadi kalau kita ini mau keluar rumah, jangan diam saja. Di sana ada doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Apa sebab manfaatnya hanya membaca bismillahi la haula wa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah itu? Rasul mengatakan seperti dalam hadis, perhatikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala." Apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah, dengan menyebut nama Allah, aku tawakal kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah. Yuqalu, akan dikatakan kepada orang yang mengucapkannya, hudita wa kufita wa wukita. Orang ini telah diberikan hidayah, orang ini telah dicukupi, dan orang ini telah dipelihara. Fatanahalahu syayatin, maka setan tidak mungkin mendekati orang ini. Jadi orang yang keluar membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka di luar itu setan gak akan dekat-dekat sama orang ini. Apa alasannya? Yaqulu lahu syaitan. Ini setan sendiri yang ngomong, ya, kepada setan yang lainnya. Kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukita. Bagaimana mungkin aku akan menggodanya sementara dia sudah diberikan petunjuk, sudah dicukupi dan dipelihara Allah, katanya. Makanya ini penting, terutama Anda yang mau safar jauh, mau ninggalin rumah pas liburan anak-anak kan, mau mungkin ke Padang, yang lainnya ke Jawa, yang lainnya ke Jambi, yang lainnya kemana-mana lah pokoknya kan. Maka ketika keluar rumah itu baca doa ini, supaya selama perjalanan sehari 2 hari itu betul-betul tidak ada setan. Ini bacaan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang nomor 12, bacaan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Rasulullah, idza nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Barang siapa yang lewat di sebuah tempat yang menakutkan, lewat kuburan, lewat kebun, lewat hutan, lewat gunung, padang pasir, atau sendirian di rumah, atau baru beli rumah, ya, takutnya banyak setannya, baca saja doa ini. Kadang-kadang orang itu ketakutan, mungkin baru jadi rumahnya, diselamati rumahnya, ataupun baru beli rumah, diselamati rumahnya, biar tidak sial, tidak ada setannya. Tidak perlu diselamati, baca saja doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu setan pada lari dalam rumah itu, dan kita tidak mungkin diganggu lagi. Maka penting membaca doa ketika kita menghadapi perasaan takut. Kemudian juga yang nomor 13 adalah al-istiqamah. Berusaha untuk istiqamah. Istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah, karena akhir-akhir kematian orang ketika mendekati ajalnya, itu setan akan banyak di situ, menggoda jangan sampai anak Adam ini mati dalam kondisi husnul khotimah. Mereka akan terus memberikan was-was bagaimana caranya dia mati menjadi su'ul khotimah, ya. Tetapi orang-orang yang istiqomah saat kematiannya, malaikat akan turun banyak, sehingga tidak mungkin setan dekat-dekat tempat yang banyak malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqamah, artinya dia melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan. Itulah istiqamah dengan 4 perkara ini. Maka saat kematiannya malaikat akan banyak turun kepadanya. Dan kalau sudah banyak turun malaikat di situ, setan gak mungkin dekat, ya. Dan malaikat membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, karena sorga sudah menunggu Anda. Kemudian malaikat mengatakan, malaikat maut, keluarlah wahai ruh yang baik kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi istiqomah ini juga senjata yang paling ampuh untuk melawan setan. Dan yang terakhir tentunya juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu silahul mukmin, senjatanya orang Islam. Inilah di antara 12 atau 13 atau 14 ya lupa tadi. Yang jelas inilah yang diuraikan para ulama dari senjata-senjata ampuh untuk melawan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini sebelum ya. Dalam hadis surat Al-Baqarah, kalau disebut surah Al-Baqarah ya sempurna. Dan tidak harus membaca semua, maksudnya dalam satu duduk semua dibaca, kan bisa dicicil. Ya. Nyicil kayak antum ambil barang kredit kan nyicil juga. Jadi baca Quran boleh juga nyicil. Pagi umpamanya setengah juz, siang setengah juz, sore setengah juz, kan cuma 2 juz setengah lebih saja. Kan dibuat setengah juz, lama-lama malam selesai. Ya kan? Tidak harus diselesaikan hari ini, besok tandai saja. Ya. Nanti kalau selesai balik lagi, sudah selesai. Kalau sudah terbiasa orang baca Quran, apalagi Al-Baqarah sudah hari-hari kita baca, itu sudah separuh hafal kita ini, akan cepat biasanya. Kalau hari-hari kita baca ya, pemain sampai entah 100 atau 200 kali mungkin, karena per 3 hari atau per 2 hari kita baca, itu lama-lama hafal sendiri itu. Awalnya megang mushaf, ya. Tapi kalau terus bisa ratusan kali, lama-lama hafal. Lihat orang yang Sinan itu, ya kan mereka hafal surah Yasin kan, walaupun nggak bisa baca Quran tuh karena denger. Ya. Jadi kalau kita terus-terusan baca Quran, walaupun pegang mushaf tuh lama-lama lancar, lama-lama hafal, dan lama-lama cepat juga. Ya. Wallahu a'lam. Ya kalau antum terlalu panjang surah Al-Baqarah ya ayat kursi kan pendek, atau akhir daripada surah Al-Baqarah amanah Rasul, itu juga bisa melawan setan gitu ya kan. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.